Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas SI 4304, dari mata kuliah permodalan proses bisnis. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang mengambil studi kasus dari PT Chevron Pacific Indonesia. Sebelumnya kami memperkenalkan diri dulu. Nama saya Milkman Badul Hikam dengan NIM 120219428. Saya Ramis Kudama dengan NIM 12021900065. Saya Arik Badransyah dengan NIM 120219082. Dan saya Sami Sepia Nurasila dengan NIM 12021901169. Oke, lanjut kepada penjelasan materi. Di sini, pertama-tama saya akan menjelaskan proses bisnis. Proses bisnis adalah pemodelan dari sebuah sistem berdasarkan sebuah proses sehingga pemodelan tersebut dapat dianalisis dan ditingkatkan agar memperoleh hasil yang maksimal dan efektif dengan cara dianalisis, diperbaiki, dan diotomatisasi. Adapun tujuan dari BPMN itu sendiri, yang pertama, meningkatkan kecepatan proses, mengurangi waktu siklus, meningkatkan kualitas, serta yang terakhir mengurangi cost atau tenaga kerja, tambahan, atau modal. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai life cycle BPMN. Jadi dalam life cycle BPMN itu, tahapan pertama adalah proses identification atau identifikasi, di mana di tahapan ini permasalahan bisnis itu tuh ditentukan. Nah, selanjutnya proses-proses bisnis yang relevan dengan problem akan diidentifikasi, dilimitasi atau dicari batasannya, sehingga proses-proses yang ada dapat saling berkaitan. Selanjutnya adalah proses discovery. Jadi pada proses discovery ini, setiap proses-proses yang relevan akan terdokumentasikan yang lazimnya menjadi sebuah atau beberapa proses model. Lalu adalah proses analisis, di mana analisa mengenai permasalahan yang ada di keadaan proses model itu dilakukan di fase ini nih. Jadi kita menganalisa apa sih yang menjadi problem atau masalah dari sebuah proses model existing. Lalu ada proses redesign, di mana diidentifikasi di tahapan ini diidentifikasi perubahan pada proses yang akan membantu mengatasi masalah yang diidentifikasi pada fase sebelumnya, yang mana fase sebelumnya adalah fase proses analisis. Nah, supaya memungkinkan nih bagi sebuah organisasi untuk memenuhi tujuan kinerjanya. Lalu adalah proses implementation. Nah, disinilah eksekusi dari proses bisnis targeting yang sudah kita bentuk nih pada fase redesign. Itu akan dieksekusi. Nah, jadi ada di fase ini adalah perubahan dari proses model existing menjadi redesign atau targeting supaya lebih baik guna mencapai tujuan organisasi. Nah, lalu selanjutnya adalah monitoring and controlling, di mana pada tahapan ini mengobservasi proses, mengetahui dampak dari proses yang ada, dan supaya memperoleh hasil secara efisien. Nah, jadi di life cycle BPMN ini seperti sebuah bulatan yang akan saling berkesinambungan antara proses discovery, analisis, redesign, implementation, dan monitoring and controlling. Maka akan menyambung satu sama lain tuh. Begitu. PT yang kita wawancara yaitu PT Chevron Pacific Indonesia. Jadi PT Chevron Pacific Indonesia adalah perusahaan yang melakukan eksplorasi tambangan minyak. Jadi di mana PT Chevron Pacific Indonesia ini sebenarnya adalah perusahaan yang sudah mendunia, dan karena banyak bahan-bahan mentah yang ada di Indonesia, khususnya minyak, PT Chevron Dunia akhirnya membuka cabang di Indonesia pertama kali di daerah Sumatera. Nah, di situ PT Chevron Pacific Indonesia terbentuk, dan tujuan perusahaan tersebut adalah memberikan nilai tambah dengan melakukan eksplorasi dan pengembangan hidrokarbon secara efektif untuk kepentingan para stakeholder. Sudah akan memasuki penjelasan mengenai proses redesign yang telah kami buat.
Adapun prosesnya di sini yang pertama yaitu menyiapkan dan mengajukan contracting plan di monthly CLT meeting. Jadi technical user akan mengajukan contracting plan kepada contracting leadership team di sini. Dan contracting leadership di sini akan menyetujui atau tidaknya ajuan contracting plan dari technical user. Jika contracting leadership team ini tidak menyetujui contracting plan, maka technical user harus mengajukan ulang contracting plan kepada contracting leadership team. Dan jika ditolak lagi, maka prosesnya akan selesai. Namun jika disetujui, maka prosesnya akan berlanjut ke penyiapan tender plan bersama technical user. Ya, penyiapan tender plan ini disiapkan oleh kontak admin yang dibantu oleh technical user. Setelah menyiapkan tender plan, maka kontak admin akan mengirimkan berkas kepada leader dan technical user leader untuk disetujui tender plan-nya. Jika sudah disetujui, maka kontak admin akan langsung mengumumkan tender secara terbuka. Nah, setelah mengumumkan tender secara terbuka, lalu peserta tender akan mengirimkan atau mengajukan proposal pendaftaran dan proposal teknis komersial. Setelah mengajukan proposal pendaftaran dan proposal teknis komersial, selanjutnya technical user akan melakukan evaluasi dokumen dan menetapkan peserta yang akan lolos kualifikasi teknis. Nah, setelah itu kontak admin akan menghubungi peserta tender yang lolos untuk mengadakan meeting bersama admin dan technical user. Lalu kontak admin akan mengadakan meeting klarifikasi bersama peserta tender. Nah, setelah mengadakan meeting, technical user akan mengevaluasi dari hasil meeting dan proposal serta dokumen-dokumen yang ada untuk calon pemenang tender, yaitu ini dari hasil tender. Jadi akan outputnya menjadi hasil tender. Jika hasil tender jika technical user sudah mendapat hasil tender, maka hasil tendernya akan langsung dikirimkan kepada leader dan technical user leader untuk disetujui dan ditetapkan siapa pemenang peserta tender tersebut, gitu. Setelah mendapatkan pemenang tender, maka leader dan technical user leader akan memberikan berkas jaminan kesanggupan kerja kepada peserta tender. Jika peserta tender menyanggupi untuk kesanggupan kerja tersebut, maka peserta tender akan menandatangani kontrak bersama leader dan technical user leader. Setelah jadi output yaitu kontrak tender, maka technical user bisa memberikan surat perintah untuk pengadaan barang jasa sesuai yang ada di kontrak. Surat perintah tersebut akan dikirimkan kepada pemenang tender yang tadi. Dan pemenang tender tadi pun akan menyediakan barang jasa sesuai kontrak yang ditandatangani. Begitu. Oke, selanjutnya ada proses bayar. Yang pertama tuh dari event start, technical user mengajukan request pekerjaan atau pembelian barang dan nantinya diberikan ke kontak owner. Nah, sini ada exclusive gateway. Nah, kalau tidak diterima, technical owner
technical user, merevisi request pekerjaan yang tadinya dikirim dan nanti mengajukannya lagi. Dan jika diterima diterima oleh kontak owner lalu menerbitkan perintah kerja yang nanti perintah kerjanya itu diberi ke technical usernya untuk diverifikasi bahwa si work order tadi sudah diterbitkan. Nah, work order yang diterbitkan tadi terus diberi ke kontak owner untuk disetujui. Nah, jika tidak disetujui, maka baik lagi diverifikasi dulu WO yang diterbitkan lagi. Dan kalau diterima atau disetujui, maka dilanjutkan ke cost kontak owner. Nah, jika si kontak owner, cost center owner sudah menyetujui, nanti diberikan ke vendor yang mana vendor ini melihat skop pekerjaan WO tadi dan akan disetujui jika terpenuhi syaratnya. Nah, terus jika sudah disetujui dalam skop WO, vendor mengerjakan pekerjaan yang diperintahkannya tadi. Nah, jika pekerjaan yang diberikan tadi sudah selesai, maka diterbitkanlah sertifikat yang menyatakan bahwa pekerjaan itu sudah selesai. Nah, sertifikat tersebut lalu diberikan ke kontak owner guna untuk disetujui. Nah, jika tidak disetujui, maka kontak owner akan menganalisis salahnya dan memberikan surat revisi yang nantinya diberi ke vendor tadi. Dan vendor membuat revisi sertifikat pekerjaan tadi dan menerbitkannya lagi. Nah, kalau disetujui, maka sertifikat pekerjaan tadi diberi ke technical user, yang mana technical user ini menyetujui bahwa si WO itu sudah selesai atau WO closing. Nah, WO closing ini diberi ke cost center owner dan disetujui dan diberi lagi ke vendor. Nah, jika vendor sudah mengetahui bahwa si WO ini sudah selesai, maka mereka menerbitkan yang namanya invoice atau tagihan pembayaran. Yang mana tagihan pembayaran ini dilanjutkan ke technical user. Nah, invoice ini dilanjutkan ke technical user, ke kontak owner, ke cost center owner, guna mereka bertiga ini menyetujui invoice tagihan pembayaran di dalam sistemnya. Nah, jika si technical user, kontrak owner, cost center owner sudah menyetujui invoice dalam sistemnya, maka mereka memberinya ke cost compliance control, yang dimana cost compliance control ini memverifikasi invoice dan melampirkan dokumennya. Nah, verifikasi dari invoice dan lampiran dokumennya ini nanti diberi ke finance, yang mana finance ini akan melakukan pembayaran ke vendor tadi. Sekian proses bayar dari saya. Terima kasih. Ya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan proses redesign yang saya lakukan, di mana saya memegang proses bisnis project capital. Nah, overall, project capital itu adalah sebuah proses mencari approval atau persetujuan mengenai suatu usulan project. Nah, jadi aktivitas yang saya hapus di dalam proses redesign-nya ini adalah ini nih. Di dalam brain decision analysis itu ada activity mengevaluasi usulan alternative project dan memberikan rekomendasi alternatif yang dipilih, serta mengevaluasi PIP dan memastikan perhitungan keekonomian masuk akal. Nah, dua activity itu saya hapus, dan saya hapus juga lainnya. Kenapa? Karena kedua activity itu mirip dengan activity yang dijalankan oleh si decision review board. Nah, ini dengan kedua activity ini. Activity ini dan juga activity ini. Sehingga jika saya rasa jika kedua activity yang tadi dihapus lebih memberikan efektivitas dalam proses bisnisnya. Lalu juga saya menambahkan tentang time event, di mana time event ini adalah keterangan mengenai waktu pengerjaan. Jadi waktu eksekusi project itu tuh harus sesuai dengan waktu pengerjaan yang disetujui pada PIP. Untuk selanjutnya, aktivitasnya adalah membuat close-out report atau laporan semacam laporan pengerjaan project seperti itulah. Lalu juga ada
saya tambahkan conditional event, di mana conditional event ini adalah maksudnya apabila kondisi target PP tercapai atau terpenuhi, maka aktiviti penggantian biaya proyek disetujui baru akan berjalan. Gitu. Kira-kira begitulah yang menjadi proses redesign saya. Oke. Baik, berikutnya yaitu proses bisnis penilaian pegawai, yang dimana pertama-tama adalah pegawai menyiapkan draft performance management atau PMP untuk sesi management plan atau PMP untuk sesi opening, diberikan kepada direct leader, isi PMP sebagai acuan penilaian performa pegawai. Lalu di sini ada gateway, ya atau tidak. Jika tidak, maka pegawai harus mengulang menyiapkan draft PMP-nya. Jika disetujui, maka langsung pegawai mengerjakan pekerjaan sesuai dengan PMP. Lalu di sini di redesign saya menambahkan intermediate time yaitu pengerjaan PMP dari bulan Januari sampai Juni. Lalu setelah sampai Juni, pegawai kembali menyiapkan update capaian PMP untuk diberikan kepada direct leader. Nah, direct leader meninjau serta memberikan feedback kepada pegawai, lalu dilanjutkan lagi setelah diberi feedback, pegawai melanjutkan pekerjaan tersebut hingga akhir tahun. Nah, di desain saya tambahkan ini lagi intermediate event time lagi untuk pengerjaan PMP hingga akhir tahun. Nah, dari bulan Juni sampai Oktober. Setelah itu, pegawai kembali menyiapkan capaian akhir PMP untuk sesi closing. Nah, capaian itu diberikan lagi kepada direct leader. Lalu, direct leader mendiskusikan usulan rating pegawai. Nah, setelah itu, usulan itu diberikan kepada function leader. Lalu, function leader kembali mendiskusikan nilai tersebut atau rating tersebut, lalu diberikan kepada PDC. PDC melakukan meeting dengan HR, lalu HR menetapkan rating pegawai dan promosi grade berdasarkan rating usulan serta data dari database perusahaan. Nah, jika nanti sudah keluar hasil akhirnya, maka nanti disampaikan kepada direct leader, lalu direct leader memberikan kepada pegawai dengan informasi tambahan, yaitu jika tidak menerima atau tidak puas dengan nilai akhirnya, maka dapat melakukan banding sebanyak 1 kali. Nah, jika menerima nilai, maka pegawai bisa langsung sign off sebagai tanda penerima hasil penilaian. Nah, jika tidak, maka mereka dapat melakukan banding sebanyak 1 kali. Yang pertama itu mengajukan banding oleh pegawai, lalu dilanjutkan diberikan kepada direct leader untuk ditinjau pengajuan bandingnya, lalu meeting lagi PDC dengan HR dan memutuskan untuk menyetujui banding atau tidak. Jika tidak disetujui, maka HR akan mengirimkan pesan kepada pegawai. Nah, ini redesign juga berupa intermediate event penolakan. Nah, intermediate event message, yaitu berupa penolakan banding, lalu nanti dilanjutkan oleh sign off PMP sebagai tanda menerima hasil penilaian. Nah, jika disetujui bandingnya, maka HR akan meninjau ulang hasil capaiannya tersebut dan menetapkan final rating. Nah, lalu disampaikan lagi kepada direct leader. Nah, setelah itu baru pegawai menerima hasil dan sign off. Begitu proses penilaian pegawai selesai. Nah, dari sign off ini akan masuk ke data perusahaan. Ini juga merupakan redesign dari saya. Jadi, setelah nilai-nilai yang diterima oleh pegawai itu langsung dimasukkan ke perusahaan. Seperti itu. Nah, oke, kesimpulan yang kita dapat dari yang dijelaskan tadi, yaitu Chevron merupakan perusahaan multinasional yang berpusat di Amerika Serikat. Nah, PT Chevron Pacific Indonesia ini merupakan ekspansi bisnis dari Chevron Corporation yang memiliki fokus di bidang ekstraksi sumber daya minyak bumi mentah. Dalam menjalankan bisnisnya itu, banyak ini serangkaian proses bisnis yang digunakan untuk memperoleh goals atau tujuan dari perusahaan tersebut. Nah, maka itu kami tertarik untuk mengulas beberapa proses bisnis itu. Ya, salah satunya yaitu proses bisnis barang dan jasa, yang kedua proses bisnis pembayaran, yang ketiga proses bisnis
project kapital, yang keempat proses bisnis penilaian karyawan. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.